Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami bisa melanjutkan kembali membaca Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 71 sampai dengan ayat 80 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu khidrakum fanfiru subatin awinfiru jami'a wa inna minkum laman la yubatti'an fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya idh lam akum ma'ahum syahida wala in asabakum fadlum minallahi layaqulanna ka'an lam takum bainakum wa bainahu mawaddatun ya laitani kuntu ma'ahum fa'awfuza fawzan azima. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبكم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا
Sadaqallahul azim. Terjemahan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 71 sampai dengan ayat 80. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, waspada dan siap siagalah menghadapi musuh. Majulah secara gerilya bila musuh dalam jumlah besar, atau menyerbulah dengan serangan umum mengimbangi kekuatan musuh. Catatan dalam rangka waspada dan siap siaga antara lain mengetahui sampai di mana kekuatan pasukan musuh, baik perlengkapan dan persenjataannya maupun kelincahan dan kecerdikan dinas rahasianya. Dan di antaramu ada orang yang merasa sungkan berperang. Bila kamu mendapat musibah perang, dia berkata, untung aku diberi karunia oleh Allah untuk tinggal di belakang, tidak ikut mendapat musibah seperti mereka. Catatan, maksudnya menghalangi, merintangi, merasa keberatan dan segan ikut berjihad. Mereka adalah munafik, lemah iman dan pengecut. Sebaiknya bila kamu mendapat karunia dari Allah berupa kemenangan, dia berkata seperti gaya orang asing, seolah-olah belum pernah berhubungan kasih sayang dengan kamu. Dengan menyesal ia berkata, wahai kiranya aku ikut dalam barisan mereka, tentu turut pula memperoleh kemenangan yang gemilang. Karena itu orang-orang yang berhasrat menukar kehidupan duniawi dengan keberuntungan akhirat, hendaklah ia berperang di jalan Allah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah lalu ia gugur atau memperoleh kemenangan, kelak akan kami beri ia pahala yang sangat besar. Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah demi membela kawanmu seagama yang tertindas, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, padahal mereka telah sama-sama berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari kota Mekah yang zalim penduduknya ini, berilah kami perlindungan dari sisimu, dan berilah kami penolong dari sisimu juga. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, sedang orang-orang kafir berperang di jalan Taghut. Karena itu perangilah kawanan setan itu, sesungguhnya semangat tempur setan itu amat lemah. Tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang telah diperintahkan kepadanya, tahanlah dirimu dari permusuhan berdarah, dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Tapi setelah perang diperintahkan kepadanya, serta-merta segolongan manusia munafik di antaranya takut kepada musuh, sama seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut lagi. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa justru sekarang Engkau memerintahkan perang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan sedikit waktu lagi? Jawablah, kesenangan dunia ini hanya sedikit, sedangkan kesenangan akhirat lebih baik bagi orang-orang yang takwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Catatan, perintah itu ditujukan kepada jamaah kaum muslimin, sedang di tengah-tengah mereka ada orang munafik yang lemah iman dan pengecut. Sebelum Islam mereka senantiasa bermusuh-musuhan antara sesamanya, dendam kesumat merajalela sehingga menimbulkan peperangan yang tak kunjung reda. Setelah datang Islam, mereka meminta supaya diperintahkan berperang melawan musuh sebagai
seluruh dari kebiasaan mereka yang ingin berperang, tapi setelah perang diperintahkan mereka tidak mau. Yang kedua, permohonan tenggang waktu itu tidak dimaksudkan suatu waktu tertentu saat perintah perang benar-benar akan dipatuhi, tapi karena takut mati dan ingin kesenangan dunia. Dimanapun kamu berada, kamu akan dijangkau oleh maut. Sekalipun kamu berada di dalam benteng yang sangat kukuh, jika mereka beroleh nasib baik, mereka katakan ini datangnya dari Allah. Sebaliknya, bila mereka ditimpa bencana, mereka berkata, ini gara-gara kau Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari Allah. Apa yang terjadi dengan akal dan orang-orang ini yang hampir-hampir tidak mengerti perkataan yang diajarkan kepadanya. Apapun kebaikan yang kamu peroleh adalah karunia dari Allah. Sebaliknya, apapun bencana yang menimpamu adalah karena salahmu sendiri. Karena kami mengutus Muhammad menjadi Rasul untuk manusia seluruhnya, dan untuk ini cukuplah Allah yang menjadi saksinya. Catatan, segala sesuatu datangnya dari Allah dengan pengertian Dialah yang menciptakannya dan meletakkan peraturan-peraturan dan sunnah yang berlaku padanya. Peraturan dan sunnah itu ialah jika hendak mencapai sesuatu atau hendak mendapatkan atau hendak menangguhkannya, hendaklah dengan ikhtiar dan berusaha. Karena itu janganlah berangan-angan hendak mendapatkan sesuatu tanpa ikhtiar dan berusaha, karena langit tidak menurunkan hujan emas dan perak. Sebaliknya, orang tidak akan jatuh pada sesuatu yang membahayakannya kecuali kalau ia berpangku tangan saja dan tidak berusaha menanggulanginya. Dalam hal ini, kalau ia mendapat bahaya, itu salahnya sendiri karena tidak mempergunakan akal dan kodrat yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Kesimpulannya, bila seseorang mendapatkan nasib tidak baik, hendaklah mencari sebab-sebabnya pada dirinya sendiri, lalu berikhtiar dan berusaha mengatasinya. Tidak mengapa kalau kita dihinggapi kelemahan-kelemahan yang merupakan ciri khas manusia, tapi alangkah celakanya kalau kita menyerah terhadap kelemahan-kelemahan itu. Barang siapa yang mentaati Rasul berarti dia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang menolak ketaatan itu, engkau tidak dapat memaksanya, karena kami tidak mengutusmu untuk mengawasi gerak-geriknya. Catatan, pada hakikatnya perintah dan larangan datangnya dari Allah, sedangkan Rasul hanya menyampaikannya saja. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kami bacakan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 71 sampai dengan ayat 80 beserta terjemahannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.